dampak kenaikan harga beras itu tentu yang paling merasakan adalah lapisan masyarakat bawah atau lapisan masyarakat miskin yang jumlahnya masih sangat besar, lebih dari 300 lapangan stadion sepak bola untuk menampung seluruh warga miskin itu. Kalau seluruh stadion sepak bola di Indonesia itu digunakan untuk menampung warga miskin, itu saya yakin belum cukup, karena dibutuhkan 325 stadion sekapasitas JIS atau GBK. Itu seringkali saya ungkapkan sebagai contoh klasik betapa pentingnya kita untuk memperhatikan masyarakat miskin yang jumlahnya masih besar untuk ukuran negara yang sudah merdeka lebih dari 78 tahun. Nah, kalau kita mengulik lebih dalam lagi, seperti data yang saya tampilkan sebagai thumbnail di video ini, itu ada dua. Yang pertama itu persentase keluarga miskin berdasarkan lapangan usaha. Itu ternyata yang paling besar porsinya atau persentasenya adalah keluarga miskin dari pertanian, baru disusul sektor-sektor yang lain. Bahkan keluarga miskin dari pertanian ini melebihi jumlahnya dibanding dengan pengangguran sekalipun. Ini satu kontradiksi yang memprihatinkan, karena bagaimana keluarga miskin di sektor pertanian justru mengalami rawan pangan. Kemudian yang kedua itu data mengenai peningkatan selama 10 tahun 2013 sampai 2023 itu peningkatan tajam sektor petani yang berdasarkan penguasaan lahan, itu yang berkategori sangat gurem. Sangat gurem ini istilah tidak standar, karena yang gurem itu kan kurang dari 1 hektar. Ini yang kurang dari 1000 meter persegi itu pada tahun 2013 itu ada sekitar 4,3 juta petani. Sementara di tahun 2023 itu melonjak menjadi 7,3 juta, meningkat sebesar 70%. Petani dalam kategori yang sangat gurem, ya. Artinya hanya menguasai kurang dari 1000 meter persegi. Tentu ini berkorelasi langsung dengan kemiskinan. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, tentang Trisakti, tentang kemandirian ekonomi, kedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya, ini bisa menjadi semacam vicious circle atau lingkaran setan, ya, terutama di level masyarakat bawah. Kita ambil contoh misalnya, dan ini real, bisa kita temui di masyarakat yang kita jumpai. Misalnya, karena miskin, maka dia mudah dipengaruhi suaranya. Ini kalau misalnya kita kaitkan dengan pilpres atau pileg, gitu ya. Artinya karena miskin, dia tidak berdaulat secara politik, karena bisa dipengaruhi oleh entah itu namanya serangan fajar, entah itu sogokan yang baik terang-terangan maupun diam-diam. Itu masyarakat miskin terutama itu menjadi tidak berdaulat secara politik. Karena proses yang berlangsung terus-menerus, maka ini akan membentuk satu sikap mental yang akhirnya menjadi budaya yang kehilangan kepribadian. Jadi ini
satu lingkaran setan yang oleh Soekarno, salah satu pendiri bangsa ini, mengatakan bahwa Trisakti itu akan bisa membawa kebesaran rakyat Indonesia. Dari contoh yang mikro tadi, ya, di masyarakat lapisan bawah, itu sebetulnya juga sambung dengan kalau itu kita berbicara pada level nasional. Kalau kita negara kita masuk kategori tidak berdaulat secara ekonomi, maka secara politik juga tidak akan mandiri, atau dibalik ya. Kalau kita secara ekonomi tidak mandiri, maka secara politik kita tidak berdaulat, mudah didikte oleh misalnya investor atau negara-negara yang memberikan pinjaman dan sebagainya. Nah, ini ternyata tidak sederhana masalah beras ini ya, karena para pendiri bangsa sudah mewanti-wanti untuk kalau mau kita tetap sakti, maka 3 hal tadi harus jadi pegangan bangsa Indonesia dengan cara melaksanakan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 27, pasal 33 maupun pasal 34. Salam konstitusi.